Ya, Pak Bun, terima kasih lah. Oh, santai. Aja sampai alami. Oh, sambil makan. Oke, Sudah udah siap, Bu? Ekspresionisme. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, Pak. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang lab ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nah, program diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari aksi nyata yang harus dilakukan oleh saya selaku CGP dalam program pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi sebenarnya untuk diseminasi ini adalah kepanjangan tangan. Jadi program pemerintah itu adanya pendidikan guru penggerak itu tidak bisa melingkup semuanya karena berbagai keterbatasan. Baik anggaran maupun waktu. Oleh karena itu, guru-guru penggerak, calon guru penggerak di sini mendiseminasikan budaya positif supaya Bapak Ibu guru juga yang belum ikutan program guru penggerak bisa tahu apa sih yang disebut dengan budaya positif ini. Jadi ya Bapak Ibu, jadi saya hanya ingin berbagi informasi berkenaan dengan budaya positif. Nah, ini dia. Nah, ini yang selama ini belajar bersama saya. Yang pertama adalah Ibu Roja Novita, beliau dari Riau sebagai fasilitator. Kemudian ada Bu Rika Kaswati, beliau dari SMA Negeri 2 Cikampek. Yang di tengah ini manajer. Oh, ini masih ada huruf C-nya. Masih calon. Ini tinggal diaminkan gitu ya. Tinggal amin. Baik. Tinggal diaminkan mudah-mudahan ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi bahwa ternyata kita itu adalah keluarga besar. Iya. Saya ternyata tidak sendirian sebenarnya. Jadi ya, kita itu sebenarnya adalah keluarga besar Daputa, bukan satu guru Daputa saja. Nah, ini yang mungkin harus kita ingatkan lagi, gitu ya. Nah, ini dia. Sekarang ada pertanyaan ini, siapa lebih hebat ini? Seorang CGP atau komunitas praktisi, gitu ya? Nah, ada dua nih, ada seorang, ada komunitas. Kalau yang ini mah Superman, gitu ya. Batman, nah kalau itu Avengers gitu ya, ada Captain Amerika-nya, ada Thor-nya, ya, ada Iron Man-nya, ya, Power Ranger lagi beda umur gitu ya, jangan cuma Avengers, betul ya. Nah ternyata kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita pasti sepakat jawabannya yang lebih hebat itu adalah komunitas praktisi, gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa seseorang saja, ya. Jadi yang namanya perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang saja, tetapi harus melibatkan seluruhnya. Nah ternyata kalau kita jadi ini kita kebanyakan, ya. Jadi saya terkeung sendirian, ya. Ternyata saya punya banyak teman-teman. Hah? Motor. Itu hanya mau pemda sorangan dalam bidang itu. Iya, ini pejabat ini. King. Oke, baik. Ini dia Bapak Ibu yang akan disampaikan konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ternyata kalau saya rangkum ini ada 6. Ada yang pertama disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Apa saja sih yang ada di sini? Mari kita coba diskusikan bersama. Nah, sebelumnya kita ada permainan dulu nih. Cobalah buka. Nah, sekarang permainan ini berdua-berdua. Nah, berdua-berdua. Nanti yang Kak Wilda
Wildan, boleh sama Pak Peri, Pak ini, Pak Najmudin sama ini. Saya- Oke, tinggal pilih. Salah satu mau yang mengepal, yang satunya tidak mengepal. Jadi cuma satu orang yang mengepal. Nah, satu orang. Silakan ditentukan siapa yang mau mengepal, siapa yang tidak mengepal. Ini jangan mengepal dua-duanya, nanti berantem. Nah, satu aja mengepal, yang satunya nggak usah diangkat di bawah. Sekarang tugasnya adalah yang mengepal itu diibaratin di dalam kepalanya ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu rahasia. Nah, ada sesuatu yang dijaga. Oke. Yang sebelahnya yang tidak mengepal itu wajib kepo. Nah, sekarang gimana caranya? Boleh dibujuk, boleh dibentak, boleh di apapun. Yang penting apa? Tangannya terbuka. Nah, pertanyaannya coba buka. Silakan. Ada yang apa? Coba. Ini udah selesai. Udah selesai. Coba yang lain. Coba ini. Coba. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh di. Boleh. Oke. Ada yang kasih nomor. Boleh. Oh, silakan boleh dibuka. Ini dia. Ternyata dia sebenarnya kan tadi yang di dalam ini apa? Tadi sudah kita beri ilustrasi. Ternyata yang di dalam ini sebenarnya harusnya ada apa? Ada rahasia. Ya, ada yang berharga. Ada yang harus kita jaga. Ternyata bisa kita berikan. Nah, ada yang pakai bujukan, gitu ya. Ada yang bisa pakai penghargaan, gitu ya. Ada hadiah dikasih dompet. Ada yang disogok pakai nomor, gitu ya. Ada yang dicarekan. Ada yang tidak mau diajak berteman lagi, gitu ya. Tuh, ini pasti tuh. Kalau kalimat keras, ya. Nah, ternyata bisa dibuka, gitu ya. Nah, ini sama sebenarnya seperti yang kita lakukan, gitu ya. Dilakukan kapan? Nah, ini dia saat mendisiplinkan positif Bapak Ibu, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika ada anak yang melakukan sesuatu yang tidak baik, gitu ya, pasti dia akan menyembunyikan, gitu ya, menyembunyikan apa yang dilakukannya. Ya, tugas kita apa? Mengorek, gitu ya, dikorek nah, sampai siapa? Sampai rahasia itu atau yang dia tutupi, yang dia jaga bisa dibuka. Nah, banyak caranya. Ya, banyak caranya. Bisa dirayu, bisa dibujuk, bisa dikasih hadiah, bisa dihukum, gitu ya. Nah, ini dia. Maka inilah disiplin positif. Merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi lakukan dengan yang baik, Bapak Ibu. Berbasisnya pada prinsip mulia dan nilai kebajikan universal. Ya, jadi diusahakan kalaupun kita punya caranya sendiri-sendiri, ada yang bisanya pakai hukuman, ada yang bisa pakai bujukan, rayuan, bisa, gitu ya. Tapi semakin ke depan kita bisa memperbaiki diri. Kita gunakan jangan lagi motivasinya dari luar. Nah, karena kita, tapi kita tumbuhkan kesadaran dari anaknya supaya dia paham bahwa itu salah dan dia bisa memperbaikinya. Bisa jadi asalnya dari hukuman, gitu ya. Dia tidak membuat salah benar. Nah, cuma kita bikin progres ke depan. Oke. Ini dia berikutnya. Karena perilaku manusia itu ternyata motivasinya bisa kita bedakan. Manusia itu yang pertama, dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka tadi ada yang membuka, takut dihukum. Nah, itu ya. Lalu ada juga karena mendapat imbalan atau penghargaan. Kadang kita melakukan kerja atau melakukan sesuatu itu pasti ada yang kita harapkan.
yaitu apa? Imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, ternyata ada lagi orang yang sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu nilainya ibadah mungkin gitu. Ya, walaupun sekarang banyak yang kontroversi, guru itu profesi, maka kalau profesi wajib digaji tinggi. Tidak ada lagi nilai ibadah. Nah, padahal di dalamnya kita simpan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai baik yang harus kita percaya. Jadi Bapak Ibu, jadi manusia itu ternyata bisa kita bedakan jadi tiga: menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, atau dia ingin meningkatkan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Oke, berikutnya ini dia Bapak Ibu, ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, biasanya di kelas itu kita menganggap bahwa kelas akan tertib, akan tenang kalau semua mengikuti peraturan kelas. Apa sih peraturan kelas? Ternyata peraturan kelas itu biasanya dibuat lebih dulu oleh guru atau oleh sekolah gitu ya. Maka bersifatnya satu arah. Anak itu hanya wajib patuh. Kalau anak patuh maka kelas tertib katanya. Ya, padahal di balik tertibnya itu ada rasa tidak bahagia, tidak senang pada anak itu. Kalau siswanya harus taat aturan tapi gurunya enggak. Ya, contoh gampangnya kemarin saya bikin di kelas 8C. Di 8C itu saya tulis di sini, bedakan tugas guru dan tugas murid. Mereka pengen gurunya itu tidak main HP terus di kelas. Itu tertulis, saya abadikan kemarin di foto. Ya, nah itu salah satunya. Jadi jangan sampai ada yang saya potret dan ternyata saya tahu, Bapak Ibu jadi tidak tahu. Lihat, inilah gunanya diseminasi. Supaya apa? Setiap kelas sama. Setiap kelas mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itu peraturan kelas, sifatnya satu arah. Jadi anak harus patuh tapi gurunya melalaikan. Biasanya seperti itu. Kalau yang kedua ya ini keyakinan kelas. Ini dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi muridnya ditanya dulu sebelum kita memulai pelajaran. Buat kelas kita nyaman. Nyamannya itu menurut kalian yang kayak gimana? Ya kemarin tuh ada yang sampai ada kelasnya bersih. Nah, udah kita cek kebersihannya. Coba lihat ke bawah misalkan. Satu bangku punya kalian bersih, maka sebenarnya satu kelas bersih, gitu ya. Guru yang bagian piket tinggal bagian yang nggak ada kursinya aja, jadi kerjaan lebih ringan. Mungkin seperti itu. Lalu ada lagi kemarin, Pak panas. Kalau panas kira-kira nyamannya buat apa? Beli ada kipas, dan mereka patungan beli kipas. Tidak cuma di kelas yang saya waliin, kemarin saya juga nyolek di 8A. 8A juga sudah siap buat patungan beli kipas, gitu ya. Ini dia. Kita harus bisa bedakan antara peraturan kelas kita, sebaiknya kita ubah dengan keyakinan kelas. Takutnya nanti keyakinan kelas kalau dilakukan oleh saya sendiri, nanti mereka patuh atau meyakininya sama saya saja. Atau kemarin sudah dibuat sama pakaian, nanti di kelas pakaian saja gitu. Nah sebaiknya itu dilakukan kita bersama-sama. Karena sebenarnya untuk sampai ke tingkat sekolah itu perlu kerjasama semua. Jadi setiap Bapak Ibu guru boleh nanti masuk ke kelas lalu ditanya keyakinan kelas. Jadi pas di kelas pengennya kayak apa gitu ke anak. Misalkan nanti kalau keluar minta izin dulu gitu. Atau keluar maksimal 5 menit misalkan. Itu diboleh Bapak Ibu ya, disepakati saja. Nah nanti kesepakatan kelasnya bisa ditempel. Kemarin itu saya mau tempel takutnya bentrok sama kelas punya wali kelas. Saya nanti jadiin kelas percontohan di wali kelas saya. Kalau sekarang saya informasikan, jadi boleh Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelasnya nanti kita tempel di kelasnya masing-masing. Ya, karena saya yakin hampir sama lah kegiatan-kegiatannya. Cuma nanti di keyakinan kelas diusahakan jangan menggunakan kata-kata larangan, dilarang gitu ya, jangan gitu. Itunya usahakan dihindari. Kita gunakan pernyataan-pernyataan positif. Misalkan masuk kelas tepat waktu, atau jangan ditulis jangan datang terlambat. Nah, jangan keluar kata jangan. Jadi biar suasana positif terus berkembang di
kelas kita, gitu ya, khususnya kelas pembelajaran kita. Oke, ini untuk dokumentasinya. Nah ini dia, ini dokumentasi checklist bagaimana menurut kalian yang nyaman, katanya yang bersih, gitu, dan seterusnya. Ada banyak di sana. Lalu saya bagi-bagikan masing-masing pernyataannya. Jadi boleh Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai lakukan dulu kesepakatan. Nah, biar nanti anak berlatih bertanggung jawab, ya, dengan apa yang sudah mereka pernyataan. Ini sebenarnya harusnya pakai kertas ditempel itu, tapi saya pikir kalau pakai kertas lagi ditempel pasti efek buruknya nanti acak-acakan berantakan. Ya, saya nggak pakai, saya tulis saja biar memberanikan mereka maju ke depan. Alhamdulillah mereka maju ke depan, laki perempuan. Ini si Raul saya ajak maju. Hah? Nah itu dia, biar dunia tahu. Siapa tahu ada bantuan, ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, berikutnya ini ke posisi 5 kontrol guru, Bapak Ibu. Ini dia. Kadang kita menemukan diri kita, gitu ya, pada posisi seperti ini. Ya, ada yang sebagai penghukum nih. Nah, pokoknya salah ya berarti harus dihukum. Padahal ada hukum, ada hukuman, itu ada konsekuensi, ada restitusi, Bapak Ibu. Kalau kita dikasih pendidikan. Kalau hukuman itu biasanya spontan, tiba-tiba muncul dari kita, dari perbuatan anaknya. Nah, makanya suka tidak sesuai dengan apa yang diberikan hukumannya. Padahal kan kalau hakim mau ketok palu hukuman itu sidang dulu. Kan kalau kita mah enggak ya, langsung dari guru, dari hakim seketika. Jeder langsung ketok palu hukumannya ini, gitu ya. Nah, ini biasanya membuat kalau di trapesium usia ini menjadi titik negatif, Bapak Ibu. Ya, titik negatif seorang anak, ya. Lalu ada juga nih membuat rasa bersalah. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu nih. Ayo atuh nanti ibu dimarahin, nah gitu tuh. Nah, padahal ayah tuh bisa marahin ibu-ibu, enggak kan? Nah ini biasanya membuat anak-anak jadi kotor, jadi bodoh. Nggak bodoh. Nah, ya. Ini sebenarnya ada bagusnya, gitu ya. Jadi membuat anak itu jadi lebih empati, gitu. Tapi kalau terus-terusan Bu, dia depresi di luar, siapa yang tahu, gitu ya? Saya udah nyakitin hati Bu Siti, misalkan terus inget-inget gitu tak? Tidak bilang. Nah, ya, bahaya. Ya. Nah, berikutnya ini, kadang ada juga yang menempatkan siswa kita sebagai teman. Nah, ini biasanya jadi teman curhatnya, gitu ya? Atau disebut anak ibu paling ganteng, gitu ya Bu? Si Amri, si Dimas, dia. Itu ada lebihnya, ada bagusnya. Jadi hubungannya itu dekat, gitu ya. Tetapi ada kurangnya itu jadi dia ketergantungan sama si Ambu terus, gitu. Jadi kalau si Ambu mah nyebutkan anak bager Ambu, jadi gitu ya. Apa lain kan si Dimas deh, gitu. Nah itu. Ini sebagai teman ada baiknya, tapi biasanya membuat ketergantungan. Kalau sudah anak bertergantungan itu nggak baik. Kayak kemarin ya, satu desa ketergantungan, bukan kemarin tadi kata si ayah di Mulyajai, katanya ketergantungan sedesa kopi narkoba, ya. Nah, ini berikutnya ada pemantau. Kalau pemantau itu dia memantau dari jauh, dari arah jauh saja kegiatan apa yang dilakukan anak, ya. Yang berikutnya ini dia manajer. Ini tingkatan tertinggi, di mana kalau kita sudah bisa memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer, kita bisa mengatur, bisa membuat anak itu bergerak dengan kesadarannya sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa sampai di sini, ini butuh jam terbang, butuh latihan. Karena jam terbang saja kalau ngajar saja tanpa pernah dilatih itu tidak akan sampai ke manajer. Kan kita juga tahu kalau kita kerja gitu ya di suatu perusahaan, kerjanya bareng itu masuk, belum tentu yang satu nyampe manajer, yang satu enggak nyampe manajer, gitu ya. Nah, yang satu mah dari OB bisa aja OB selamanya. Tapi ada juga yang dari OB tiba-tiba naik jadi
kasih kabar, wah jadi manajer, gitu ya, bisa jadi, gitu ya. Nah, ini manajer itu bukan dari jam terbang saja, tetapi ada yang harus terus dibina, dipelajari. Tapi jam terbang otomatis tidak akan membohongi, karena semakin jam terbangnya tinggi, nanti penghukuman sudah mulai bisa dirasakan. Oh ini nggak sesuai, yang itu bisa sesuai, yang ini bisa sesuai. Gitu. Oke, berikutnya ini dia Bapak Ibu. Kalau kita sadari, gitu ya, bahwa siswa-siswa kita juga adalah manusia. Ya, kalau yang namanya manusia sudah pasti punya kebutuhan dasar manusia. Kan dulu mah kita dikasih tahunya kebutuhan pokok manusia ada 3 gitu ya. Sandang, pangan, papan gitu ya. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu dibagi jadi 5. Ini dia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena semua manusia ingin hidupnya berkelanjutan. Ya, tidak ingin mati muda. Dia dia pengen mempertahankan hidupnya. Pengen hidup nyaman. Nah, ini dia. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini yang biasanya kurang dari murid-murid kita. Ya. Ini kebanyakan kasih sayang ini mah. Ya. Dari mana-mana ya. Ini dia. Ini yang perlu kita sadari, ya. Siswa-siswa kita strong, ya. Orang tuanya pada nggak ada. Ya. Ada pun ya tidak peduli, gitu ya. Nah, ini dia ya. Maka ketika cinta dan kasih sayang ini tidak mereka dapatkan, pasti mereka akan cari di sini. Nah, karena di sekolah saya yakin Bapak Ibu guru punya cinta dan kasih yang berlebih. Yang bisa dibagi dengan keluarganya pasti dengan siswa-siswa. Begitu juga ada nih Bapak Ibu penguasaan. Kadang-kadang anak didik kita itu punya kelebihan, punya talenta lebih dari yang lain. Biasanya pinternya kelebihan. Nah, kalau yang pinternya kelebihan, ia pengen merasakan penguasaannya terpenuhi. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang pintar itu sebaiknya kita sebagai guru memberikan wadah ke sana untuk anak-anak bisa unjuk gigi, bisa menunjukkan. Maka di sekolah itu tidak hanya belajar ulangan saja, tetapi bisa kita ikuti ikutan lomba. Ya, ini dia penguasaan. Atau nanti di kelas bisa Bapak Ibu browsing soal-soal tantangan, ya, biar anak yang ngerasa tidak bosan kalau disamakan pembelajarannya dengan yang biasa-biasa saja. Berikutnya ada nilai kebebasan ini. Anak-anak itu pengennya bebas. Bebas itu bukan merdeka tidak mau apa-apa, tetapi bebas menentukan pilihan. Jadi kita bisa memberikan pilihan ke mereka. Nanti pilihan mereka itu yang menentukan. Jadi pembelajaran seperti kayak sekarang, gaya belajar siswa itu bisa kita bedakan jadi 3. Auditory, visual, dan kinestetik. Nah, sebaiknya kita memberikan kebebasan di sini. Mereka belajar dengan cara apa? Jadi jangan cuma kita pakai auditory, kita ceramahnya saja tanpa memberikan kesempatan anak yang biasanya visual dengan gambar misalnya, ya. Atau kinestetik dengan dilakukan. Karena kalau anak biasa motret, dia kayak kemarin ngegambarnya Pak Najmudin, gambar gunung nih jadi loba garis-garis itu kan, tapi nggak bentuk ya. Itu tasnya tinggal di Pak, ya itu nah gambar gunung loba garis-garis itu, tapi jadi gitu ya. Jadi, nah itu ya garis perspektif. Itu nggak akan ada dipisangin garis gunung luas itu, pasti gunungnya gitu kabeh. Nah segitiga wae gitu ya. Nah baru ada gunung-gunung yang penuh dengan garis, itu punyanya Pak Najib. Kayak dihapusin gitu. Kayak anak-anak bisa jauh lebih wah gitu Pak, lama kelihatan saya kayak tinggal bisa gitu kan pakai garis-garis itu. Nah bentuk ya kan biasanya kita cuma nonton di SpongeBob, pengen bentuk muka kan lingkaran lah, naon lah, dihapus-hapus jadi weh gitu ya. Nah, itu bisa jadi menarik buat anak dan anak bisa ngikutin ya. Dan anak itu masanya masih panjang, kemampuan tangannya masih lihai, terus pengetahuan ke depan masih bisa, jadi bisa jauh lebih hebat anaknya. Jadi kita itu sebagai pemantik saja.
Nah, berikutnya ini dia kesenangan yang harus kita sadari. Siswa kita itu anak-anak dan anak-anak itu senangnya bermain. Maka usahakan kita punya frekuensi yang mirip lah, walaupun tidak sama, yang mirip, gitu ya, mirip dengan suka dengan kesenangan. Ya, jangan terlalu kaku, gitu. Senang makan bakso. Nah, senang makan bakso kita makan bakso bareng. Bayar pakai uang kas. Nah, itu dia. Nah, di sini dia Bapak Ibu yang tadi itu kontrol kita. Sebenarnya harusnya nanti di sini ada demonstrasi gitu ya untuk membuat segitiga restitusi ini. Tapi saya garis besar saja. Ini segitiga restitusi ini adalah teknik atau alam menerapkan kita menjadikan diri kita posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saat kita mau bertemu dengan anak yang punya bermasalah, gitu ya, kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang ini, menstabilkan identitas. Ya, nah, kita stabilkan identitas mereka. Kita tanya dia, apa sih yang sudah terjadi? Jadi jangan sampai kita kata itu. Nah, itu biarkan mereka yang mengutarakannya. Lalu kita stabilkan identitas dia. Ibu atau bapak juga pernah kecil, pernah melakukannya. Kita semua manusia pernah melakukan salah, gitu. Jadi mereka stabil, walaupun mereka sedang berbuat salah. Oh, batur ge salah, gitu. Batur enggak pasti kayak gitu. Nah, itu. Jadi kondisi mereka kembali stabil identitasnya, tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan kecewa, tidak dalam keadaan yang lain. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu ditanya, apakah itu perbuatan yang salah atau benar, gitu. Nah, jadi biarkan mereka mengaku sendiri. Kalau mereka sudah memiliki keyakinan, ya, itu teh salah atau benar. Jadi mereka validasi, oh ini masalah, gitu. Ya tadi saya ketemu anak didik saya, si Rehan, dia kalau masuknya dari belakang. Saya tanya, ayo masuk di mana? Di depan, di belakang, di depan. Oh, ini udah tahu. Ternyata harus masuk itu lewat gerbang depan. Harusnya sudah tahu sebenarnya. Dan perbuatannya salah, dia sudah tahu. Gitu. Itu salah. Jadi wajib kita sadarkan anak itu berbuat salahnya di mana. Gitu. Lalu menanyakan keyakinannya, gitu ya. Gimana solusi untuk menyelesaikan salah tadi? Gitu. Biarkan dia berpikir, mencari solusinya. Jadi jangan datangnya dari kita. Mana gitu. Gitu di poe gitu misalkan. Ya. Nah, dia tanyakan, kira-kira kemana? Ke depan. Oh, Pak, kemana di depan? Mau di pangde. Orang mana? Orang belakang aja, orang semplek. Mutar jalan ke dia. Oh, nya Pak, mutar ke dia. Lewatnya lewat depan. Gitu. Ini untuk menanyakan keyakinannya. Ya. Jadi semua dirubah, diusahakan dari kesadaran siswanya. Kita hanya sebagai pemantik saja. Karena tugas guru sekarang sudah tidak lagi sebagai penulis di kertas kosong, Bapak Ibu. Siswa-siswi kita bukan lagi kertas bersih yang harus kita gambar, yang harus kita tulisin. Tetapi apa? Siswa kita sekarang udah ada kertas, tapi sudah ada sketsanya. Mereka sudah punya nilai-nilai baik di situ. Tinggal kita apa? Tebalkan saja. Mungkin gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi kita mengajar full, tetapi kita hanya mendidik dan menuntun saja. Oke. Terima kasih. Itu untuk diskriminasi dari budaya positivitas. Ini sesi satunya. Nah, sekarang di bawahnya lihat ada mohon diisi refleksinya. Nah, refleksinya sudah saya share di grup, di grup dinas kita ya. Silakan, di sana ada Padlet. Nah, boleh Bapak Ibu cek. Baik, saya buka ini. Nah, Padlet. Ini dia ada Padletnya. Tinggal diklik, lalu tambah ya. Senang. Nah, silakan. Kasih nama ya, sebelum nulis kasih nama dulu. Nama misalkan Bawi Jati. Kasih namanya di mana? Iya, namanya.
Di subjek ada subjek. Bagaimana perasaan Nah, di sekarang? subjek. Subjeknya tulis dulu. Bu Siti misalkan. Mana sih subjeknya? Ih, Sana sini warga. Boleh. Enggak, pantainya di warga. Ada tulisan subjek. Oh, pertanyaan itu tuh. Ini di. di sini tambah. Tidak di dinas. Oh iya. Tadi nu pas dan. Oh. Kajian tambah Bu. Yang jarinya. Wah, ayo tuh yang pakai itu ya. Ayo tuh. Lain, orang teknologi saja. Teknologi saja. Keluar di situ. Iya, bagus. Ya. Heeh, dia nulis tadi dia. Oeng gitu. Oke. Nah, ini. Simpelnya. Siap. Nah, nanti barangkali ada pertanyaan boleh. Bagaimana pemahaman Anda tentang presentasi hari ini? Ada dua. Alhamdulillah bisa kopi. Dikasih. Alhamdulillah menang risol. Oh. Lumayan. Iya, dulu dua. Bagaimana pemahaman Anda tentang objeknya banyak amat. Simpangnya pulang resep doang. Ada Bu Siti, Bu Yasi, Pak Naman, Roda, Zia, Pak Ferry, Mayanta, restitusi. Sebenarnya ingin panjang dan lebar. Tipo. Ini juga masih Pak. Bisa dikali. Bara pertanyaan nak. Aku kopi ya 20. Hah? Ada dua saja, dua. Wow. Ada dua. Alhamdulillah sangat senang. Senangnya kenapa? Dua ini. Pertanyaan. Ada berikutnya di sampingnya ada. Nah, dijidain nah. Nah, tinggal tambah yang di sini ya. Mengisinya Pak. Nah, geser gitu. Yang muncul Pak Esa, memang bukan. Diskriminasi menurut Yang saya udah. Saya. Bupati. saya. Ya, saya. Kenapa sih? Senang banget, sangat terinspirasi. Beda-beda. Desi Ratnasari. Diskriminasi, ya lain diskriminasi ya. Ada Diskriminasi. Enggak salah nih kita. Oh, boleh 5 tuh. Dua paragraf. Dua paragraf. Makanya ini diajar di biologi rek nonton perkembangbiakan pada manusia rek nonton proses gitu. Hari guru bola pas SMA guru panjang. Panjang wajib. Separagraf. Kita kan bisa Dibenarkan dari sekarang. Langsung bisa juga. Baik ya, sudah ya. Baik, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan
presentasi hari ini tentang diseminasi budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.